Anda adalah seorang kepala sekolah yang harus menyelesaikan laporan evaluasi akhir tahun untuk Dinas Pendidikan esok hari. Di saat yang sama, Wali Kota mengundang Anda menghadiri rapat penting tentang peningkatan pendidikan. Anda merasa dilema karena kedua tugas ini sama-sama penting. Apa tindakan Anda? A. Menghadiri rapat tanpa menyampaikan kondisi laporan, berharap bisa mengecek hasil kerja staf setelahnya. B. Memastikan laporan hampir selesai, lalu menyusul ke rapat jika masih berlangsung agar keduanya tetap terpenuhi. C. Mendelegasikan laporan untuk dikerjakan oleh staf yang kompeten sehingga Anda dapat menghadiri rapat. D. Menyampaikan kepada wali kota pentingnya tenggat waktu laporan dan menolak untuk mengikuti rapat tersebut. E. Menginstruksikan staf menyelesaikan laporan sepenuhnya dan meminta wali kota mencari pendamping lain untuk rapat. Jawabannya C. Mendelegasikan laporan untuk dikerjakan oleh staf yang kompeten sehingga Anda dapat menghadiri rapat. Sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan, Anda bertanggung jawab untuk menjalankan program peningkatan kesadaran kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil. Anda perlu memastikan program ini dapat berjalan efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Apa langkah yang sebaiknya Anda ambil? A. Mengadakan layanan kesehatan keliling untuk memberikan akses langsung kepada masyarakat di wilayah terpencil. B. Berkolaborasi dengan puskesmas setempat untuk menyediakan fasilitas bagi pelaksanaan program kesehatan. C. Melakukan kampanye pentingnya gaya hidup sehat melalui media sosial dan pemasangan poster di tempat umum. D. Mengundang relawan medis dari komunitas lokal untuk membantu menjalankan program ini. E. Membatasi fokus program pada wilayah yang lebih mudah dijangkau untuk hasil yang lebih cepat. Jawabannya A. Mengadakan layanan kesehatan keliling untuk memberikan akses langsung kepada masyarakat di wilayah terpencil. Anda baru saja diterima sebagai ASN dan ditempatkan di lokasi yang jauh dari keluarga. Selain harus beradaptasi dengan lingkungan baru, Anda juga memerlukan biaya pindahan yang cukup besar. Sebagai seorang profesional, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Meminta penundaan penempatan hingga Anda siap secara finansial dan keluarga sudah siap untuk pindah bersama. B. Memanfaatkan pinjaman online untuk menutupi biaya pindahan sambil mencari solusi keuangan lain jika diperlukan. C. Mengajukan permohonan kepada atasan untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih dekat dengan keluarga. D. Meminjam dana dari rekan atau keluarga untuk biaya pindahan dan melunasinya secara bertahap setelah bekerja. E. Menerima penempatan tersebut dan menyusun rencana keuangan yang matang untuk menyesuaikan dengan kondisi baru. Jawabannya E. Menerima penempatan tersebut dan menyusun rencana keuangan yang matang untuk menyesuaikan dengan kondisi baru. Sebagai seorang lurah, Anda menerima keluhan dari warga mengenai kerusakan jalan yang baru saja diperbaiki. Anda mengetahui bahwa proyek tersebut dikelola oleh seorang tokoh masyarakat yang dihormati di wilayah Anda. Apa langkah yang akan Anda ambil untuk menangani hal tersebut? A. Saya akan memeriksa kerusakan jalan dan mengundang pihak yang terkait untuk berdiskusi secara transparan guna menemukan solusi terbaik. B. Saya akan mengklarifikasi keluhan warga dengan memeriksa kondisi jalan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. C. Saya akan melaporkan keluhan warga kepada tokoh masyarakat yang bersangkutan dan meminta klarifikasi terkait proyek tersebut. D. Saya akan membahas masalah ini dengan tokoh masyarakat tanpa melibatkan warga untuk menjaga kehormatannya. E. Saya akan membiarkan permasalahan ini tanpa tindakan agar tidak menimbulkan konflik dengan tokoh masyarakat. Jawabannya A. Saya akan memeriksa kerusakan jalan dan mengundang pihak yang terkait untuk berdiskusi secara transparan guna menemukan solusi terbaik. Anda menjabat sebagai wakil sekretaris. Suatu hari, kepala dinas meminta pemaparan pertanggungjawaban laporan administrasi, namun sekretaris utama tidak dapat hadir karena sakit. Anda hanya memegang salinan mentah dokumen tersebut. Bagaimana sikap Anda?
A. Saya akan meminta waktu tambahan untuk mempelajari laporan dengan lebih mendalam sebelum mempresentasikannya. B. Saya tidak akan mengambil tindakan karena tugas tersebut bukan bagian dari tanggung jawab langsung saya. C. Saya akan menjelaskan kondisi kepada kepala dinas dan meminta agar presentasi ditunda sampai sekretaris utama bisa hadir. D. Saya akan meminta maaf kepada kepala dinas dan meminta agar dokumen ini disampaikan langsung oleh sekretaris utama ketika ia sembuh. E. Saya akan berusaha mempresentasikan laporan tersebut dengan kemampuan dan data yang ada. Jawabannya A. Saya akan meminta waktu tambahan untuk mempelajari laporan dengan lebih mendalam sebelum mempresentasikannya. Anda adalah pegawai di sebuah kementerian yang sedang mengerjakan proyek penting dengan tenggat waktu ketat. Di saat yang sama, Anda memiliki urusan pribadi yang mendesak. Keduanya penting dan harus dikelola dengan baik. Apa yang Anda lakukan? A. Saya akan memprioritaskan proyek dan mencari cara untuk menunda atau menyelesaikan urusan pribadi di waktu lain. B. Saya akan membagi waktu dengan mengatur jadwal agar kedua urusan bisa tertangani dengan efektif. C. Saya akan fokus pada proyek dan meminta bantuan keluarga untuk menangani urusan pribadi sementara waktu. D. Saya akan meminta izin kepada atasan untuk menunda proyek dan menyelesaikan urusan pribadi terlebih dahulu. E. Saya akan menyampaikan bahwa saya tidak bisa menangani keduanya dan menyerahkan proyek kepada rekan kerja lain. Jawabannya B. Saya akan membagi waktu dengan mengatur jadwal agar kedua urusan bisa tertangani dengan efektif. Anda adalah seorang pegawai baru di sebuah instansi pemerintah yang sedang menjalani masa orientasi. Di sela-sela waktu luang, Anda melihat rekan kerja senior sedang sibuk menyelesaikan laporan penting dengan tenggat waktu mendesak. Apa yang Anda lakukan? A. Menikmati waktu luang Anda karena tugas Anda sudah selesai sesuai instruksi. B. Mengamati pekerjaan mereka untuk belajar cara bekerja lebih efisien di masa depan. C. Menawarkan bantuan kepada pegawai yang sibuk meskipun Anda sudah menyelesaikan tugas. D. Menjauh agar tidak mengganggu pegawai yang sedang sibuk bekerja. E. Menyampaikan kepada atasan bahwa Anda sudah menyelesaikan tugas dan memintanya untuk mereview hasil pekerjaan Anda. Jawabannya C. Menawarkan bantuan kepada pegawai yang sibuk meskipun Anda sudah menyelesaikan tugas. Anda adalah seorang petugas keamanan di sebuah kawasan publik yang sedang menjalankan patroli rutin. Di tengah tugas, Anda mendengar seorang ibu meminta bantuan karena anaknya mengalami sesak nafas akut. Di saat yang sama, Anda menerima laporan tentang insiden di area lain yang membutuhkan perhatian Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Segera menghubungi layanan kesehatan untuk menangani kondisi anak tersebut sambil memastikan situasi tetap terkendali. B. Mengabaikan permintaan ibu tersebut karena ada insiden lain yang dianggap lebih penting. C. Meminta bantuan rekan kerja untuk membantu ibu tersebut sementara Anda menangani insiden di lokasi lain. D. Menunggu hingga ada petugas lain yang datang sebelum mengambil tindakan apapun. E. Memberikan pertolongan awal kepada anak tersebut sambil meminta ibu untuk segera menghubungi layanan kesehatan. Jawabannya A. Segera menghubungi layanan kesehatan untuk menangani kondisi anak tersebut sambil memastikan situasi tetap terkendali. Anda adalah seorang pemimpin organisasi mahasiswa yang sedang mempersiapkan acara besar untuk anggota organisasi. Di saat yang sama, pihak rektorat meminta Anda untuk menghadiri pertemuan penting yang akan membahas kebijakan baru terkait pelaksanaan kegiatan mahasiswa. Apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan mengabaikan undangan pertemuan rektorat dan tetap fokus mempersiapkan acara karena waktu pelaksanaannya sudah dekat. B. Saya akan meminta pihak rektorat untuk menunda pertemuan hingga acara selesai, sehingga saya bisa fokus sepenuhnya pada persiapan. C. Saya akan meminta salah satu anggota organisasi untuk mewakili saya di pertemuan, sementara saya tetap melanjutkan persiapan acara. D. Saya akan menunda persiapan acara dan menghadiri pertemuan dengan rektorat untuk memastikan acara sesuai dengan kebijakan baru. Saya akan menghadiri pertemuan rektorat namun
berusaha mempercepat prosesnya agar bisa kembali mengurus persiapan acara. Jawabannya D. Saya akan menunda persiapan acara dan menghadiri pertemuan dengan rektorat untuk memastikan acara sesuai dengan kebijakan baru. Anda telah bekerja di perusahaan selama bertahun-tahun dan memiliki banyak pengalaman di bidang Anda. Namun, seorang rekan kerja baru yang bergabung beberapa bulan lalu dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Anda merasa kecewa karena promosi tersebut tidak diberikan kepada Anda. Meskipun Anda telah lama mengabdi, sikap Anda, A. Saya akan menjadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja dan menunjukkan kemampuan yang lebih baik. B. Saya akan meminta pertemuan dengan atasan untuk memahami alasan promosi tersebut dan meminta saran untuk pengembangan diri. C. Saya akan menerima keputusan tersebut dengan ikhlas dan tetap mendukung rekan kerja yang dipromosikan. D. Saya akan mengabaikan promosi tersebut karena merasa tidak ada gunanya untuk memikirkannya lebih jauh. Saya akan menyampaikan keluhan kepada HRD agar keputusan promosi tersebut ditinjau ulang. Jawabannya A. Saya akan menjadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja dan menunjukkan kemampuan yang lebih baik. Anda merupakan guru di sekolah swasta, di mana Anda dibiayai oleh yayasan ketika kuliah sampai menjadi guru di sekolah tersebut. Anda memiliki sedikit murid, kemudian tiba-tiba ada lowongan pekerjaan di sekolah unggulan yang dimana gajinya lebih besar daripada sekolah yang Anda ajar saat ini. Apa respon Anda terhadap lowongan tersebut? A. Mempertimbangkan lowongan tersebut dan segera mencari guru pengganti Anda. B. Segera menyerahkan surat lamaran ke sekolah tersebut untuk jejaring karir Anda ke depannya. C. Menolak tawaran tersebut dan tetap setia pada sekolah tempat Anda bekerja. D. Mengabaikan lowongan kerja tersebut. Tetap berada di sekolah yang Anda ajar karena Anda tahu semuanya tergantung pada kemampuan individu masing-masing untuk pengembangan diri. Jawabannya C. Menolak tawaran tersebut dan tetap setia pada sekolah tempat Anda bekerja. Ada seorang siswa yang menjadi wakil ketua OSIS dan akan ditunjuk sebagai ketua OSIS di periode berikutnya. Guru menyuruh siswa ini untuk ikut pelatihan kepemimpinan, tetapi siswa tersebut juga memiliki hobi hiking ke gunung yang sangat dia nikmati. Sebagai guru, tanggapan terbaik dalam menanggapi kasus siswa tersebut adalah A. Mendorong siswa untuk mengatur waktu dengan baik sehingga dapat mengikuti pelatihan kepemimpinan tanpa meninggalkan hobi hiking. B. Menyarankan siswa untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan terlebih dahulu, kemudian merencanakan kegiatan hiking setelahnya. C. Mengajak siswa untuk melihat manfaat jangka panjang dari pelatihan kepemimpinan dan menunda kegiatan hiking sementara waktu. D. Meminta siswa untuk mempertimbangkan prioritas dan memilih antara pelatihan kepemimpinan atau kegiatan hiking yang lebih penting untuk masa depannya. Memberikan siswa kebebasan untuk membuat keputusan sendiri, namun memberikan dukungan penuh untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan. Jawabannya A. Mendorong siswa untuk mengatur waktu dengan baik sehingga dapat mengikuti pelatihan kepemimpinan tanpa meninggalkan hobi hiking. Anda adalah seorang pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertugas meninjau publikasi media digital. Seorang pembuat konten terkenal mengajukan materi publikasi yang berpotensi viral dan bermanfaat untuk masyarakat luas, namun di dalamnya terdapat konten yang dapat dianggap ofensif oleh kelompok tertentu. Bagaimana sikap Anda? A. Saya akan tetap menyetujui publikasi materi tersebut dalam format asli demi mencapai tingkat keterlibatan tinggi. B. Saya akan menyetujui publikasi materi dengan menyertakan peringatan kepada audiens tentang konten yang mungkin mengganggu. C. Saya akan menyetujui publikasi materi karena setiap pembuat konten memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya. D. Saya akan menolak publikasi materi tersebut secara langsung karena memuat konten sensitif. Saya akan mendiskusi dengan pembuat konten dan menyusun revisi untuk menghilangkan bagian yang berpotensi ofensif.
Jawabannya E. Saya akan berdiskusi dengan pembuat konten dan menyusun revisi untuk menghilangkan bagian yang berpotensi ofensif. Anda seorang pekerja yang menghadapi tuntutan kerja yang tinggi sehingga merasa kelelahan. Anda juga merasa kurangnya dukungan dari rekan kerja atau atasan. Sikap terbaik Anda: A. Terus bekerja dan mengesampingkan rasa lelah karena hal tersebut wajar dalam dunia pekerjaan. B. Mencari dukungan dari rekan kerja lain di luar tim Anda untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang menumpuk. C. Mengajukan keluhan formal kepada manajemen tentang tuntutan kerja yang tidak proporsional dan kurangnya dukungan yang diberikan. D. Mengambil inisiatif untuk mengatur ulang prioritas tugas dan mengkomunikasikan dengan jelas kepada atasan mengenai beban kerja yang tidak bisa ditangani. E. Mengundurkan diri dari pekerjaan karena merasa tidak mampu mengatasi tuntutan kerja dan kurangnya dukungan. Jawabannya D. Mengambil inisiatif untuk mengatur ulang prioritas tugas dan mengkomunikasikan dengan jelas kepada atasan mengenai beban kerja yang tidak bisa ditangani. Anda baru saja dipromosikan menjadi kepala bagian di sebuah dinas pemerintahan. Anda ingin meningkatkan profesionalisme dan kinerja tim Anda agar mampu mencapai target layanan publik yang telah ditetapkan. Apa langkah yang akan Anda ambil? A. Saya akan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada anggota tim yang menunjukkan kinerja luar biasa. B. Saya akan menyediakan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tim. C. Saya akan mengadakan rapat rutin untuk memantau kemajuan kerja dan memberikan masukan secara konstruktif. D. Saya akan mengatur sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan untuk semua anggota tim. E. Saya akan menerapkan sanksi disiplin yang tegas untuk anggota tim yang tidak memenuhi standar kerja. Jawabannya B. Saya akan menyediakan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tim.